As long as you never quit, it's never over. I'm back here. Johnny! Ketika membahas Jon Jones, terdapat satu hal yang tidak bisa terlepas dari diri seorang Jon Jones, yaitu statusnya sebagai salah satu petarung terbaik dalam sejarah UFC. Akan tetapi, di luar oktagon, Jon Jones adalah seorang pria yang tidak terlepas dari berbagai kontroversi dan berbagai kasus kriminal, mulai dari kasus doping sampai masalah hukum yang terus berulang. Hal ini membuat banyak orang meragukan apakah Jon Jones pantas disebut sebagai petarung terbaik sepanjang masa. Sehingga pada video kali ini, Cliff Fight akan membahas Story of Fighter dari Jon Bone Jones. Tapi sebelum masuk ke video pembahasan, Cliff Fight mau minta support kalian lewat subscribe channel Cliff Fight dan like video ini. Dan jika ada kekurangan pada video ini atau ingin membahas video yang lainnya, silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom komentar. Terima kasih sudah support Cliff Fight. Kita masuk ke video pembahasan. Jonathan Dwight Jones atau yang sering dikenal dengan nama Jon Jones lahir pada 19 Juli 1987 di Rochester, New York. Jon Jones dibesarkan dalam keluarga yang sangat disiplin. Ayahnya seorang pendeta, ibunya seorang perawat. Sejak kecil, Jon Jones telah menunjukkan ketertarikannya pada olahraga bela diri, khususnya dalam olahraga gulat. Freshman year, wrestling. My record was 5-35. I got my butt whooped. I was never the strongest, never the fastest, never had the best physique. Di mana pada tahun 2005, Jon Jones berhasil meraih prestasi besar dalam masa remajanya, yaitu menjadi juara gulat di negara bagian di sekolah menengahnya. Akan tetapi, sejak kelahiran putrinya yang pertama, Jon Jones beralih ke seni bela diri campuran untuk menghidupi keluarganya. Debut profesionalnya berlangsung pada April 2008. Behavior there, raising his hand a little too soon. And if he didn't have the intention of Bernard before, he has it now. Bernard is out. Hey, Mark, was that impressive? Dan hanya dalam waktu 3 bulan saja, Jon Jones mencatatkan rekor 6 kali kemenangan tanpa kekalahan, yang membuat UFC mengkontrak Jon Jones sebagai talenta muda dalam UFC. Agustus 2008, Jon Jones memulai karirnya di UFC melawan Andre Guzman. Dalam debutnya ini, Jon Jones menunjukkan kemampuan dan kecerdasannya dalam bertarung, yang kemudian promotor menjadikan Jon Jones sebagai prospek muda yang perlu diperhatikan. Sehingga pada tahun 2009, Jon Jones kembali mencatatkan rekor 2 kali kemenangan back-to-back dan juga harus mengalami diskualifikasi saat melawan Matt Hamill di Desember 2009. Dalam pertarungan itu, Jones yang tinggal selangkah lagi meraih kemenangan melakukan pukulan terlarang pada Matt Hamill yang pada ujungnya pertarungan tersebut harus berakhir dengan diskualifikasi pada Jon Jones. Now watch it again. Joe talked about it. The 12-6. Setelah mengalami hasil diskualifikasi, Jon Jones kembali mencatatkan rekor 3 kali kemenangan berturut-turut dari tahun 2010 sampai tahun 2011, yang dimana dengan 3 kemenangan ini, Jon Jones langsung mendapatkan kesempatan untuk bertarung memperebutkan sabuk light heavyweight melawan Mauricio Shogun Rua. Menariknya, dalam pertarungannya melawan Shogun di UFC 128 pada Maret 2011, Jon Jones masih berumur 23 tahun, petarung termuda yang pernah melangkah menuju pertarungan perebutan gelar di kelas light heavyweight. My heart is racing, but it's God, man. God is just so good. I'm emotional, but it's just excitement and just me being so grateful and realizing the power that God has. When He wants to do something great for you, He will. Dalam pertarungan itu, Jon Jones berhasil mendominasi lawannya yang saat itu lebih berpengalaman dan memiliki reputasi sebagai petarung tangguh. I thought it was crazy that this guy was a 2.5 to 1 underdog. But what happened was
Bones Jones went out and proved that the hype is real. He really is that good, that gifted, and that talented, and we have a new light heavyweight champion. Kemenangan ini bukan hanya sekedar meraih sabuk juara, namun juga menjadikan Jon Jones sebagai juara termuda dalam sejarah UFC. Akan tetapi, perjuangan Jon Jones tidak hanya sampai di situ. Jon Jones kembali diuji dengan Rampage Jackson, salah satu mantan juara light heavyweight pada UFC 135. Quentin Jackson is one of the most experienced veterans in the light heavyweight division, and he has some of the most dynamic punching and biggest power in all of mixed martial arts. Akan tetapi menuju pertarungan ini, Jon Jones terlibat dalam insiden di mana saat dirinya sedang berlari, dirinya dapat menangkap salah satu pencuri yang mencoba melarikan diri. Meskipun aksi heroik ini sempat mengalihkan perhatian persiapannya, Jon Jones tetap tampil prima, di mana dalam pertarungan ini, Jon Jones berhasil mengalahkan Rampage Jackson dengan submission pada ronde keempat. Dan dari situlah, Jon Jones semakin mengukuhkan dirinya sebagai pendatang yang tak terhentikan di divisi light heavyweight ini. Kemenangan atas Rampage Jackson tidak hanya menambah catatan kemenangannya, tetapi juga membuktikan bahwa ia mampu mengatasi lawan-lawan tangguh seperti Lyoto Machida dan Rashad Evans. Kemenangannya melawan Rashad Evans menjadikannya petarung pertama yang disponsori oleh Nike. Akan tetapi, dirinya malah terkena masalah hukum yang membuatnya harus dipenjara saat itu. Dan setelah keluar dari penjara, Jon Jones kembali dijadwalkan bertarung dengan petarung-petarung tangguh yang telah siap mengambil sabuk light heavyweight dan menyingkirkan posisinya sebagai seorang juara. Beberapa nama itu ialah Vitor Belfort pada event UFC 152. Nama yang lainnya ialah Chael Sonnen pada event UFC 159. Chael Sonnen yang saat itu sempat meremehkan Jon Jones langsung dibuat terdiam oleh Jon Jones dengan knockout pada ronde pertama. Nama selanjutnya ialah Alexander Gustafsson pada event UFC 165. Pertarungannya melawan Alexander Gustafsson membuat banyak orang sadar bahwa Jon Jones masih yang terbaik. Kemudian Glover Teixeira pada event UFC 172. Dalam pertarungan itu, Jon Jones kembali mempertahankan sabuknya yang ke-7 kalinya setelah mengalahkan Teixeira dengan unanimous decision. Kemudian Daniel Cormier pada event UFC 182. Dalam pertarungan ini, Cormier yang saat itu datang dengan rekor yang tidak terkalahkan harus menerima kekalahannya yang pertama dari Jon Jones. Dan setelah kemenangannya melawan Daniel Cormier, Jon Jones tidak hanya mengejutkan dunia MMA, tetapi juga kembali terjerat masalah hukum yang membuatnya kembali harus dipenjara. But new trouble this morning for a mixed martial arts champion. UFC star Jon Jones turned himself into police overnight after leaving the scene of an accident where he crashed his car, injured a pregnant woman. He's free on bond this morning, but he could face serious charges. I really had no clue what I hit. I didn't know if it was a car or a truck. I didn't know if it was a man or a woman. I just like my vision was so like narrowed in, and I just knew I needed to run as fast as possible. Namun setelah melalui proses hukum, Jon Jones kembali ke dalam oktagon untuk membuktikan dirinya sebagai petarung terbaik sepanjang masa dengan bertarung melawan Ovince Saint-Preux pada event UFC 197 2016 yang lalu. Dalam pertarungan ini, Jon Jones yang sempat kehilangan kepercayaan para fansnya kembali membuktikan dirinya bahwa dirinya masih yang terbaik dengan dapat mengalahkan Ovince dengan unanimous decision. Sorry guys, if you weren't satisfied with that, I definitely gave it my best. Like I said, everything happens for a reason. Maybe I was meant to have a fight before beating DC. I'm doing my work. See, I'm just being a professional. There it is. Oh, rude, John. Talk to me about your thoughts. Yeah, he was rusty tonight, and it's funny, for John, everything worked out for him, because if that was Cormier in there tonight, that would have been a rough night.
Dan setelah mengalahkan Saint Preux, Jon Jones yang tadinya dijadwalkan untuk bertarung dengan Daniel Cormier untuk kedua kalinya pada event UFC 200 kembali terdeteksi memakai obat-obatan terlarang yang membuatnya harus dikeluarkan dari event UFC 200 dan juga dilarang bertarung selama 1 tahun. Namun, melalui rehabilitasi selama 1 tahun, Jon Jones kembali dijadwalkan bertarung dengan Daniel Cormier pada Juli 2017 dalam event UFC 214. Dalam pertarungan ini, Jon Jones kembali membuktikan dirinya kepada para penggemar MMA jika dirinya masih menjadi yang terbaik dengan dapat mengalahkan Daniel Cormier pada ronde ketiga. Namun di tengah masa kemenangannya, Jon Jones kembali menghadapi kontroversi yang mengancam karirnya. Beberapa minggu setelah pertarungan, hasil tes menunjukkan bahwa Jon Jones positif menggunakan steroid. Namun berkat karirnya yang gemilang, UFC mengizinkan Jon Jones kembali ke dalam oktagon pada Desember 2018 melawan Alexander Gustafsson yang kedua kalinya dalam event UFC 232. Dalam pertarungan ini, Jon Jones kembali membuktikan dirinya bahwa dirinya masih berada di posisi puncak light heavyweight meski sempat absen dari oktagon dengan dapat mengalahkan Gustafsson dengan TKO pada ronde ketiga. Dan setelah kemenangannya atas Alexander Gustafsson, Jon Jones kembali melanjutkan mencatatkan rekor kemenangannya dengan mengalahkan Anthony Smith dan Thiago Santos. Sehingga pada Februari 2020, Jon Jones kembali bertarung mempertahankan gelarnya melawan Dominic Reyes. Meskipun dalam pertarungan ini, Jon Jones berhasil keluar sebagai pemenang melalui keputusan mutlak, hasil tersebut menimbulkan banyak kontroversi dari berbagai pihak. Dan setelah 3 tahun absen, pada event UFC 285, Jon Jones dijadwalkan bertarung dengan Cyril Gane, petarung Prancis yang memiliki teknik striking yang halus dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam pertarungan ini, Jon Jones kembali tampil agresif dengan dapat mengalahkan Gane dengan kuncian pada ronde pertama. Kemenangan ini tidak hanya menegaskan bahwa Jon Jones masih menjadi salah satu petarung terbaik di UFC, tetapi juga menambah pencapaian besar dalam karirnya, yaitu menjadi juara 2 divisi. Namun kehadirannya pada kelas heavyweight ternyata masih belum dapat diakui oleh para penggemar MMA. Pasalnya, sebagian besar penggemar MMA merasa bahwa kemenangan Jon Jones atas Cyril Gane tidaklah cukup untuk membuktikan dominasinya pada kelas heavyweight ini. Karena setelah kemenangannya, muncullah Tom Aspinall, petarung baru yang semakin menarik perhatian dan daya tarik di divisi heavyweight ini. Tapi menurut kalian, apakah Jon Jones layak disebut petarung terbaik sepanjang masa di divisi heavyweight? Tulis komentar kalian pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.